Sobat Ambiar, umat Nasrania. Sekarang ini kita yakin betul sedang mempersiapkan hari bahagia bersama keluarga besok di hari Natal. Semoga diberikan kesehatan, berkumpul bersama dengan keluarga dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Guys, kalian baju aku sama baju Kak Dewi satu tone. Iya benar. Iya ya, coklat. Ini baju aku juga dari celana Nutswear. Oh, Iya. cakep banget. Kamu ini bajunya temanya apa sih? Christmas. Oh, Christmas. Enggak, karena kalian menyadari nggak? 4 tahun aku di pagi-pagi Ambiar. Ya. Ini pertama kalinya aku hadir untuk Christmas Eve. Tanggal 20. Biasanya Yang ada di pagi-pagi. Biasanya aku off. Iya, biasanya Aku nggak ada, biasanya kenapa? Kenapa? Banyak cicilan. Oh iya betul, itu betul. Tapi Karen itu hari ini dia kegiatannya full. Abis dari sini tuh kamu Langsung. punya acara kan? Nah, kamu punya acara kan hari ini tuh gereja, kan? terus masuk Iya. kemana katanya? Bikin acara Udah dia Kak gitu. Cuco di Bundaran HI. Tapi kan Karen besok mau Natalan ya. Iya. Pokoknya selamat berkumpul bersama dengan keluarga ya. Pokoknya ingat buat Sobat Ambiar, perayaan istimewa jangan pernah melupakan keluarga. Betul. Sesibuk-sibuknya kita kerja. Harus kumpul balikin ya. sama siapa? Keluarga. Iya kan? Tapi di tahun baru ini kita kan semuanya baru. Dan tahun baru khusus Sobat Ambiar nanti ada giveaway dari Karen Delano. Ya. 5 iPhone. Wow. Terbaru, iPhone terbaru. Ditambah katanya Karen Delano juga nanti di tahun baru mau giveaway week-week lamanya ya. Iya. Soalnya kalau kita di hari raya Idul Fitri kan kita nanti ngasih kita giveaway. Nah, Iya. sekarang Karen, waktunya Karen Iya dong. Mendingan gini ya, nanti tahun depan ketika aku ada di sini kalian akan lihat yang baru dari rambut apa. Ya, Cuco bener ya. Kan ditantang sama Tahun kamu. baru ya. Iya, Tahun iya, baru iya, Karen iya, akan iya, memperlihatkan wajah. Kenapa kamu kok wajah gitu? baru, wajah Udah baru. ketebak paling wajah baru bikinnya di bengkel Nawilis Radio Dalam. Itu kan bengkel mobil. Kalau ngomong masalah keluarga, kalian pengen nggak sih bawa keluarganya, bawa anaknya bersama kumpul? Iya kayak kemarin ya. Ya aku tuh pengen nikah loh. Aku tuh pengen nikah. Benar. Aku. Kita juga pengen nikah. Kita juga bisa mengambil Kapan? pelajaran dari bintang tamu kita yang satu ini ya. 7 tahun berumah tangga tidak pernah ada gosip miring sama sekali. Bahagia bersama dengan kedua buah hatinya. Apa rahasianya? Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Vicky Shu. Ade Imam, Abimanyu dan Halo sayang. Halo, hai. Ganteng banget. Ayo Gue ke tengah yuk. Sini. Oke. Ini Yuk, kita namanya ke tengah, Abimanyu. yuk. Abimanyu. Ganteng-ganteng banget. Sini. Silakan di sini. Coba tuh Abimanyu. lihat. Ada kamera tuh teman-temannya Gui sama Abimanyu lagi nonton tuh. Halo. Abi. Abi umurnya berapa sekarang Abi? 6 Nah, adiknya namanya siapa sayang? Matanya coklat loh dia. Luis. Allah, masalah lama. Luis. Luis, kamu umur berapa sayang? Umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Kenapa Wi? Kenapa Wi? Katanya bagus sih, kayak siapa ya? Gimana siapa ya? Aku coklat sebenarnya. Oh, kamu coklat. Oke, 7 tahun berumah tangga. Mau nanya sama Ade Imam, apa rasanya menikahi seorang selebriti selama 7 tahun? Aduh, tidak seru. Ya seru. Seru ya? Iya. Seru kayak roller coaster kan? Namanya rumah tangga, naik turun, Betul, naik udah turun. biasa. Tapi kita akan melihat apa yang bisa membuat mereka tetap bertahan sampai dengan sekarang dan mudah-mudahan selamanya, termasuk rahasia bahagia versi Vicky Shu dan juga Suami. Ini dia. Manyu, Om mau tanya dong. tanya. Kalau di rumah itu yang paling bawel banget siapa? Manggilnya siapa? Mama, Papa, Dedi, Mami? Papa sama Bubu. Papa sama Bubu. Father. Siapa Papa sama Bubu. yang lebih bawel? Papa atau Bubu? Dua-duanya. Oh, yang paling galak siapa? Papa atau Bubu? Paling galak siapa? Siapa yang paling galak? Hah? Sahur. Kadang-kadang. Oh, jadi nggak jadi apa ya? Gimana galak. sebenarnya? Bukan galak berarti tegas ya. Tegas. Biasanya Papa sama Bubu tuh marahin Abi kalau Abi kenapa? Ngeweng itu apa ya? Ngeweng tuh kayak nggak nurut. Oh nggak nurut. Oh, bandel Bahasa gitu. apa itu? Bandel, Mbak. Ngeweng. Apa itu? Apa bahasa? Bahasanya mamaku tuh bahasa Pekalongan kayaknya. Oh bahasa Pekalongan. Ngeweng. Oke. Ini kan dengan 2 anak dan kita juga tahu kesibukan masing-masing. Tapi kan kalau Vicky Shu sekarang lebih fokus untuk ngurusin anak-anak ya. Kalau Vicky Shu sendiri dengan 2 anak yang jelas karakternya berbeda, cara ngasuhnya tuh gimana sih kalau buat kamu supaya nggak ada sirikan satu sama lain? Apalagi usianya kan nggak beda jauh ya. Iya.
Alhamdulillah sih mereka berdua akur ya. Jadi adiknya bucin banget sama kakaknya. Kakaknya juga ngemong. Apa ya? Biasanya sih lebih keras ke kakaknya sih jujur aja. Tapi kalau aku kerasnya lebih ke manner gitu loh. Tata krama, unggah-ungguh. Maksudnya lebih ke jadi anak tuh harus ya sopan. Dimana-mana bisa nempatin diri gitu. Nah nanti adiknya kalau gimana-gimana karena adiknya udah bucin sama kakaknya kan yang bisa negur kakaknya. Atau ngikutin kakaknya. Pasti ngikutin, makanya tak bilang pokoknya harus benar-benar bersikap yang benar, baik. Karena adiknya pasti bakal ngikutin gitu. Ini adik kakak yang kakak benar-benar ikut papahnya. Kecil Sama ikut adiknya mamanya. juga sama. Iya, Mirip alhamdulillah, papanya semua bener ya. Mirip banget. Temen kita dia mirip bukan papa-mamanya. Sama siapa? Tetangganya. Tangannya centong. Vicky sudah juga Mas Ade Imam, kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Ini dia potret keluarga mereka berdua. Vicky Shu selalu diam di rumah untuk anak usai sibuk kerja. Masa Itu sih? memang komitmen dari awal barengan sama Selalu diam suami. di rumah. Kalau sudah menikah, oke, konsentrasi kamu adalah mengurus anak. Iya, makanya waktu itu habis lahiran dua-duanya kan karena jaraknya deket ya. Jadi emang sempat cuti kan, Nah kalau sekarang udah mulai aktif kerja lagi. Cuman ya gitu, kalau aku lagi di rumah, ini anak dua udah posesif gitu loh. Jadi kalau bisa nggak pegang HP gitu-gitu. Ngegangguin mamanya gitu. Jadi kalau udah di rumah tuh, walaupun udah bilang kerja tuh tetap nggak boleh. Karena kan kalau kadang keluar kota kan ya kita nyanyi semalam, atau kadang kalau misalnya ada 2 rute, atau kemarin misalnya ada beberapa kegiatan yang aku seminggu misalnya nggak pulang gitu. Jadi kalau di rumah harus bener-bener buat mereka gitu loh. Prinsip ini anak-anaknya udah mulai bisa protes gitu. Berapa lama saat itu ngurusin anak, fokus ngurusin anak sampai akhirnya mulai nyanyi lagi di tahun keberapa Abimanyu atau Gui? Ini waktu dia kan dapat 2,5 tahun ya nyusuin ya. Waktu 2 tahun udah mulai kerja lagi. 2 tahun sudah mulai kerja. Tapi cukup lama berarti kalau gitu vakum. Lama karena kan 2018 Abimanyu lahir, terus ya nggak terlalu aktif nyanyi lah waktu itu. Terus baru 10 bulan hamil lagi anak kedua. Terus pandemi kan? Iya. Untungnya pandemi jadi nggak terlalu sumpek deh waktu itu cutinya. Tapi aku mau nanya nih sama abang yang paling manis. Kalau kata Karen, suaminya Vicky Shu ganteng ya katanya. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Vicky Shu itu menurut abang sosoknya seperti apa? Istri yang seperti apa gitu? Ya dia itu karena mungkin terbiasa mandiri ya. Dia anak tertua di keluarganya, terbiasa ngurusin keluarganya. Gitu. Tapi ketika berkeluarga, kepribadiannya malah kebalikannya. Iya. Jadinya gimana? Jadi manja. Oh sama Iya, abang? jadi kayak anak kecil gitu, kadang manja. Oh gitu. Ngereng. Penuh hati berarti Mas kalau udah cewek kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi cewek tuh kalau kelihatannya gahar, terus tiba-tiba dia mau manja, berarti dia udah seperti Curhat dong, Wi. Apa itu independent woman dia maunya Iya. dimanja gitu. Oh gitu. Iya. aja independent Pokoknya woman harus tetap paling dimanja. drama. Iya. Vicky Shu, banyak Ya. selebriti yang memutuskan untuk menikah, kemudian vakum sementara untuk mengurus anak. Banyak yang merasa jet lag dalam tanda kutip. Kamu sendiri ketika vakum merasa jet lag nggak sih? Atau benar-benar harus menahan diri segimana caranya untuk oke, aku menahan ego aku untuk mengurus anak. Dan apa yang kamu lakukan untuk bisa meredam itu semua? Karena waktu itu kan ya sebelum menikah itu kan bener-bener ya Neng Toyib ya kita ya kayak gak pernah pulang. Terus aku juga bukan tipe yang pacaran kan gitu loh. Jadi Langsung nikah gitu. fokus kerja, bener-bener kerja. Jadi makanya waktu nikah akhirnya mutusin udah gitu. Waktunya ini aku istirahat gitu emang. Waktunya manja-manja gitu, biasanya kan yang ngurusin diri sendiri, fokus mau ke kayak keluarga gitu, jadi waktunya manja-manja. Tapi Vicky kamu kalau mau nyanyi izin suami. Maksudnya kalau suami kasih izin masih nyanyi. Kalau enggak ya enggak. Ya enggak sih, justru mau nikah karena setiap pekerjaan apapun nggak pernah dilarang gitu. Oh, tapi nggak semua dia- suami loh. Ya Iya. apa ya, sepertinya emang jiwanya di situ. Jadi Oh, kayak pengertian walaupun Malah kalau aku diem di rumah gelundang-gelundung dimarahin. Bukan masalah kerja sih, sana olahraga kayak apa kayak gitu lah. Oh gitu. Pengertian banget loh suami. Vicky Shu, setelah Gui umur 2,5 tahun akhirnya kamu mulai ambil pekerjaan. Terus ketika ninggalin anak-anak buat bekerja, ya kita paham sekarang kan berarti memang waktunya tidak sebanyak dulu ya. Kalau Iya, manggung pasti betul. pengennya Dibatasin. sebentar-sebentar. Ninggalin anak tuh gimana rasanya sih umur masih segini? Iya, sedih lah pasti, hampa. Terus juga pas mau berangkat kan nih, apalagi yang besar nih, aduh udah gak boleh. Atau kalau pergi tuh mereka udah gini loh dibatasin. Mau perginya berapa hari tuh harus tepat.
pulangnya jam berapa, pesawatnya nyampenya jam berapa itu Oh, wow. Oh Iya, gitu. mereka tuh mau berapa hari, kalau perginya 3 hari ya 3 hari, kalau mau extend misalnya lebih dari itu nanti mereka akan marah gitu loh. Jadi Pernah nggak show bawa keluarga? Pernah nggak? kalau di Jakarta bawa, keluar kota Pernah ya nggak sekali keluar sih, kota? Pernah sih dibawa, tapi Pasti kan ke Bali ya? Kalau ke Bali show. iya, atau ke Mau nggak sih Jogja. bawa anak gitu sambil kerja, apalagi kan Nah itu, sebenarnya aku memutuskan untuk nggak bawa anak itu karena kalau pas kerja kan kita perfeksionis kerja Iya. ya. Iya, Gitu loh. iya, Karena kalau ada anak tuh pasti pikirannya ke anak. Betul. Jadi, Aku dulu waktu aku menikah, aku sampai ke panggung aku nyanyi, aku bawa anak-anak aku. sabar ya Ki. Aku gendong, so aku nyanyi, menggema, menggema. Anak aku gendong. Tapi aku tuh lupa yakinnya, mohon maaf ya. Aku lupa banget. Waktu kamu nikah tuh aku lupa siapa nama mantan istri kamu? Musdalifah. Iya, jadi aku yang gendong anak. Buat aku tuh anak segalanya. iya. Vicky Shu, mau nambah anak lagi nggak? Nggak ada, udah cukup 2 aja. Yakin? Yakin ya. Mungkin suami Nggak, tanya soalnya suami. aku dietnya susah gitu, nanti udah kurus naik lagi gitu Oke, loh. nanti kita akan bahas itu ya. Ya, oke. Tapi kita punya satu artikel yang satu ini bertolak belakang dengan apa yang kamu sampaikan barusan. Iya. Dikaruniai 2 buah hati, Vicky sebut ingin nambah anak, pengen punya anak kembar. Serius? Iya, sebenarnya pengen kembar tapi cewek-cewek. Oh, jadi Udah cukup. sepasang-sepasang ya. Tapi ada turunan kembar nggak? Nggak ada sih, makanya Kan bisa sekarang katanya sih. bisa ya gitu, diprogram. Bisa, Iya, benar. Boleh, abang? Tergantung dia aja. Abang oke aja? Kata dia, Yang dia udah bagian pusing ngurus. mikirin istrinya manja. Ini bener belum anak tadi tambah lagi 2. Iya. Kalau hamil, Vicky ini nggak rewel nggak? Maksudnya, lebih manja atau gimana gitu nggak? Oh iya, lebih rewel banget. Oh, rewel banget. Rewel banget, Rewelnya kayak gitu apa? Vicky. Ya manja. Ya habis aku nggak pernah rewel kan, punya suami buat diganggu gitu loh, buat daripada diganggu yang lain kan mending rewelin. Iya bener-bener. Tapi bagus ya jawabannya Mas Ade Imam ini, semua terserah istri. Jadi suami itu nggak egois gitu. Aku pengennya segini, aku pengennya punya anak, aku pengennya istri aku hamil lagi. Yang Ya. punya badan itu istrinya loh. Benar, Ya kan? harus kayak gitu. Bener. Tapi kalau buat Ade Imam termasuk Vicky Shu, sempat kepikiran untuk misalnya konsultasi ke dokter untuk promil? Yang Nggak berikutnya sih. belum? Nggak, Masih belum. santai aja ya? Masih cukup 2. Ini mereka juga nggak punya adik kayaknya. Mau punya adik nggak, Gwin? Nggak. Nggak mau katanya. nggak mau. Repot ngurusinnya. Gak mau katanya pengen dia bungsu sendiri ya? Iya, Mau punya adik repot nggak? nanti ngurusinnya. Boleh banget nih. Vicky Shu, oke. Ini kita berbicara mengenai seorang Vicky Shu. Kita tahu dia dikenal sebagai seorang penyanyi dengan penampilan yang sangat luar biasa. Tapi setelah berkeluarga, kemudian juga punya anak, ini kita tidak berbicara hal yang buruk ya. Tapi maksudnya ada perubahan yang secara signifikan pun kamu rasakan. Dan kita nggak tahu gimana cara kamu untuk bisa akhirnya berdamai dengan, kita tahulah netizen Indonesia, komentarnya tuh nggak mereka filter sama sekali, Iya, bisa secara menyakiti. psikis kan Padahal menyakiti ibu yang baru ibunya. saja melahirkan, menyusui segala Menyusui, macam. ya. Pasti ada perubahan. Cara berdamai dengan komentar-komentar negatif itu seperti apa? Kadang gini, setelah dipikir-pikir ya, dulu itu kan aku kurus banget ya. Ketika aku kurus langsing aja, itu selalu ada aja komentar gitu loh. Selalu ada pipinya cabi lah, yang apa. Padahal kalau sekarang kita lihat foto zaman dulu, itu ya ampun tirus banget gitu loh. Kok dulu bisa aja ya ada orang yang komentar seperti itu. Berarti sebenarnya yang salah juga bukan diri kita sih. Kadang kitanya udah bagus, tetap aja ada aja yang komentar gitu. Benar, Jadi benar. Yes. mungkin pikirannya mereka juga gitu loh. Jadi walaupun sekarang memang ya kemarin sempet ya kan aku naik sempet banyak, sempet turun banyak juga, sempet naik yang masih belum stabil. Sebetulnya di satu sisi yang berpengaruh tuh justru bukan komentar netizen, tapi diriku sendiri. Kayak sekarang nih aku lagi naik, kerasa nggak nyaman, pasti mau nggak mau aku akan proses lagi untuk berdiet gitu. Karena Aku juga. Kalau suami nyaman mah kenapa? Enggak, dia- Peduli amat orang lain. ada maksimal berat yang udah nggak boleh. Suami tuh suka yang gemoy-gemoy loh. Pak. Iya, kenapa emang keberatan abang sama? Enggak sih, yang penting dia Nggak nyaman. nggak boleh kekurusan. Tapi kalau misalnya udah mulai naik, akunya kelihatan nggak nyaman, ya udah sana olahraga. Kalau menurut aku sih naikin lagi 30 kilo aja. Aja. Lagi turunin 30 Jangan kilo dong. lagi. Naikin. Dinaikin 30 kilo. Tapi yang penting sehat. Sehat. Cuman ada Imam, pertanyaannya begini. Kan kenal Vicky Shu dari zaman dulu ya. Iya. Terus kemudian dengan perubahannya segala macemnya, suka baca komentar netizen di Instagramnya Vicky Shu nggak sih yang membuat hati seorang Ade Imam gini banget sih komentarin istri gue? Malah nggak jarang baca komentar. Bagus. Karena Nggak terlalu di sosmed gitu ya. Bagus. Mbak. Nggak main sosmed. karena takutnya
Kalau aku baca, aku juga komentar, dianya juga jadi makin terpengaruh. Gitu. Jadi kalau aku pribadi sih malah mau baca sekalian. Bener, bagus. Iya, nggak usah bagus. dibaca. Laki-laki Betul. tuh memang harus tuh memang Betul. jangan terlalu main sosmed. Kenapa emang? Ya nggak, kecuali memang ada Ini hubungannya nggak dengan entertainer rumpi. atau memang itu pekerjaan gitu di-upload. Ya kayaknya norak banget. Cek. Selfie, ya nggak apa-apa kan, yang penting tidak merugikan dan tidak menyakiti orang lain, itu yang paling penting. Bukan baca komentarnya, ya nggak usah baca-baca. Iya, kalau komentar kita punya kontrol untuk tidak usah membaca, tidak usah Nggak memikirkan apa-apa, ya. Kita ngomongnya di luar entertain, Bo. Tapi kita sedang loh ngeliat mereka berdua ya, kelihatannya akur segala macam. Cuman kita dapat bocoran, nih produser kita dapat bocoran dari Pak RT. Katanya kalian sering berantem ya. Coba kita masih lihat buat sobat Ambiar ya, katanya mereka ini masih sering berantem. Oh, siapa yang ngomong gitu kalau udah nggak diinginkan aku pergi? Kan itu kayaknya aku lupa deh bahas apa. Kalau nggak salah itu bahas kalau aku kan dulu suka cemburuan gitu ya, suka ngecek-ngecek gitu Iya. waktu sebelum nikah awal ya. Iya, nikah awal. Ada trust issue lah, tapi bukan ke dia sebenarnya ya, akunya aja emang suka trust issue dulu. Terus tapi sebelah dipikir-pikir kalau misalnya memang akhirnya di tahap yang ya udahlah, kalau misalnya memang dia macam-macam ya udah gitu loh. Kalau misalnya apa, mohon maaf? Aku pergi aja. Kalau Kalau sampai ada macam-macam. macam-macam ya udah aku pergi aja. Kalau gitu. misalnya dia macem-macem, aku yang pergi. Iya, gitu. Jadi nggak berminat untuk rebutan. Berarti apa-apa kamu ada gitu. insecure-nya dong ya, Vicky, ketika. Ada. Ya enggak, Aku kan berarti dia punya value dong. Enggak, maksudnya kan kita kan ada orang yang Awalnya. ya insecure, makanya Iya. pada akhirnya sebenarnya trust issue-nya itu bukan sama dia tapi dari diri dari diri sendiri. Jadi dianya nggak ada masalah, tapi Iya. kan papa mamaku kan pisah ya. Gitu. Iya, Jadi ada itu trust dia. issue dari kecil, jauh dari ya papaku kebetulan juga sudah meninggal gitu loh. Iya. Jadi kayak ada rasa ketakutan sebenarnya waktu itu. Terus tadi kan ada pesan, ini tadi sahabat aku nggak mau nyampein, jadi aku yang disuruh nyampein. Katanya pernah nyadap HP suami, betul? Iya. Bener. Nyadap Masa WhatsApp-nya dikeluarin. Itu waktu masih pacaran. waktu masih pacaran. Apa alasannya nyadap? Ya nggak sengaja aja ada di depan mata, terus waktu itu ada adekku nih, kayaknya adekku juga lagi nonton, Kak, daripada baca-bacain ini aja disadap pakai ini katanya. Disadap? Bukan disadap sih, dikonekin itu loh. Bisa ya? Oke, oke. Jadi Sebenarnya nggak nyadap, cuman pakai barcode aja. itu sama aja nyadap Vicky Shu namanya. Sama aja itu. Tapi itu waktu itu Ketemu gara-gara apa di situ? Terus nggak ada. Nah itu waktu itu belum menikah kan. Akhirnya Iya. setelah baca itu, oh ya udah berarti aman nih untuk dinikahin. Nggak gitu. ketemu apa-apa setelah nyadap. Oke, Iya. sekarang kita Di ganti HP yang pertanyaannya. lain. Dewi Persik setelah nyadap nemu apa? bye. Tapi Kakak? Vicky Shu, Iya. ketika kamu nyadap dan tidak Iya. menemukan apa-apa, ada perasaan bersalah nggak sih? Bersalah sih. Kayak iya sih, bersalah sih. Waktu itu kayak awal-awal bersalah, tapi terus lumayan sih. Terus abang gimana tuh pas tahu tahu kan ketahuan nih disadap gitu, marah nggak? Atau kamu ngapain sih gini gitu nggak? Pas itu kan belum tahu teknologi nyadap itu ya. Aku juga nggak. Jadi pas itu lemes, pas itu karena lagi di kantor posisinya. Terus kok tahu nih lagi mau makan sama rekan kerja gitu kan. Mau sarapan di mana? Ini dibikinnya ada six sense gitu atau gitu. Kok tahu gitu kan, saya sampai lemes tuh, kerja seharian nggak fokus ya. Terus akhirnya tahu dari junior di kantor kayak, oh itu bisa mas di ini gitu. Pas dicek, oh iya bener. Terus marah nggak pas pulang, marah-marah nggak? Oh iya marah. Maksudnya kan ya gimana pun juga HP privasi ya gitu. Gak ada ya mas, HP itu privacy ya, gak ada. Oh enggak. Privacy Handphone itu dong. privacy. Suami istri itu tidak ada privasian. Adalah, adalah. Ada, kita udah menjadi satu pakai privacy. Ada gini, enggak ya, tapi ini diluruskan. Banyak juga suami atau istri yang curhat tentang rumah tangganya ke sahabatnya. Curhat kan bukan berarti pasangannya harus tahu apa isi curahan isi hatinya. Tanya sama Pak Ustadz. Gak kebayangnya kalau ini suami istri ya. Wah, udah bukan lagi kalau kita. Setuju nggak? Setuju nggak? Enggak, tapi itu alasanku kita nggak buka-bukaan HP ya. Iya. Di luar yang awal itu aku nggak Akhirnya. buka-bukaan HP, bahkan nggak tahu password HP masing-masing. Tapi justru akunya yang nggak mau. Soalnya alasanku, aku tempat curhatnya teman-teman, jadi nggak mau ada curhatan teman-temanku yang dibaca. Nah, kan begitu. Enggak, kalau aku, mas buka aja handphone saya mas semua. Oh, Tapi gitu. kan Kalau maksudnya aku prinsipnya begitu. ya setiap orang beda-beda lah ya, mereka punya prinsip yang berbeda pun juga dengan Vicky Shu. Tapi kalau Mas Ade Imam ya, sampai dengan sekarang tuh masih ada ketakutan nggak? Entar istri gua kalau buka handphone gua suatu saat gimana?
takut ke ribetnya sebenarnya. Karena aku yakin di HP ku nggak ada apa-apa kan. Jadi tapi kan namanya ini ya obrolan cowok apa gitu. Iya kan? Nah obrolan cowok itu apa? Tapi abang cemburuan nggak? Enggak. Masukkan cemburuan nggak? Lalu. Masa sih? Ya karena aku tahu dia orangnya nggak ini ya, nggak aneh-aneh. Nggak aneh-aneh. Ya, mungkin kalau dia tipe yang suka gimana-gimana mungkin aku juga akan cemburuan. Iya karena orangnya emang gak genit gitu kan. Tapi kita juga bingung ya, Vicky Shu ya. Kita juga happy sih melihat Vicky Shu bersama dengan keluarga. Tapi buat para fans barangkali ini jadi pertanyaan, kok jarang posting sampai akhirnya ada Imam juga melakukan hal yang satu ini. Vicky Shu sempat diprotes suami lantaran jarang posting di sosial media. Apa alasannya? Sempet jarang posting. Tapi kamu sering posting kalau keluarga kan? Iya. Aku yang jarang posting gitu ya. Lebih ke jadi kalau aku kan sering posting berempat ya. Iya. Keluarga. Kalau dia tuh kadang dia sendiri atau anak doang gitu. Suaminya nggak di posting. Oke. Konteksnya ini. Maksudnya butuh validasi sebagai seorang suami untuk diposting di Instagram Enggak istri. sih. Jadi sebenarnya nggak tahu kenapa dari dulu tuh aku memang bukan tipe yang suka mempublish privacy gitu kan, pasangan apa segala macam. Cuman kalau kayak ini biar nggak digenitin orang aja sih. Nah itu aku baru mau bilang pasti gitu kan. Pasti gitu kan Iya. supaya nggak diganggu Karena pasti sama orang orang lain. penasaran terus ngebuka akunnya ada aja pasti yang Sebenarnya posting aja tapi hayalan jangan orang. dikasih tahu. Iya, nggak usah di-tag ya. Atau jadi bahan hayalan kan bisa juga cewek-cewek, ih ganteng kayak gini atau Iya, kaya. kan sekarang Iya. banyak cewek-cewek nggak tahu diri kan suka sama suami. Itu aja, jadi anak aja biarin suami nggak usah. Curhat ya. Tapi oke, Vicky Shu aku mau nanya sama kamu. Suami kamu 7 tahun bersama. Bagian apa dari dalam diri kamu yang berubah secara positif karena suami kamu? Banyak sih, selain jadi keluar sisi manjanya ya maksudnya. Jadi lebih apa ya? Lebih apa Jo? Apa? Yang kamu rasakan? Yang aku rasain sih lebih manja aja sih, Mungkin lebih nyaman. lebih bisa jadi diri sendiri gitu loh. Kalau dulu kan aku strict banget gitu ya karena mungkin aku anak pertama, terus juga dari apa ya, dari lulus kuliah tuh udah langsung ya berjuang apa segala macam gitu loh. Ya. Jadi ketika nikah ya aku ngerasa kayak lebih jadi diri sendiri aja, bisa manja-manja, bisa kalau mau marah bisa marah. Kalau dulu tuh diem. Mau Berarti marah nggak ketemu apapun pawangnya sedih, Udah ketemu iya, nakluknya udah ada. mau marah, mau apapun, mau kesel tuh diem. Kalau sekarang ya bisa gitu lah. Atau barangkali ya, ngomel-ngomel. mengisi ruang yang sempat hilang ketika waktu kecil. Iya, terus ya betul. Makanya sebetulnya kalau orang tanya ya pengen punya anak cewek apa cowok gitu ya. Kalau aku waktu itu sebenarnya jujur emang pengen punya anak cowok. Karena dari kecil pengen punya, aku kan di rumah semua cewek ya, adik semua dua-duanya cewek. Gitu. Terus Punya adik cowok. iya, pengen punya kakak cowok. Kan anak pertama. Terus sama almarhum papa kan juga ya dari kecil aku cuma sama mama dan adik-adikku kan. Jadi emang doanya adalah Kurang sosok. kurang sosok laki-laki. Jadi Dan dikasih akhirnya alhamdulillah. dikabulkanlah melalui Ya. seorang adik Imam yang kamu nikahi 7 tahun yang lalu. Iya. So boleh dilihat suami tercinta, adik Imam. 7 tahun bersama Sambil gandengan dikaruniai dong. 2 orang Ini jangan jauhan anak dong, yang agak ganteng. deket Iya deketan dong Kita biar kayak romantis musuhan. dong. Oke, Vicky Shu Ya, mau bilang apa sama suami tercinta? bilang apa ya? Aku orangnya nggak romantis sih, jarang ngungkapin I love you Jo gitu. Malu ya. Apa? Terima kasih. Kamu Oh, nggak ada yang bilang. Makasih ya Jo. Aku nggak romantis soalnya. Apa? Ini mah dari istri untuk suami. Ya udah suaminya aja deh yang ngomong Coba sambil sama istri. digenggam tangannya. Terima kasih sudah kuat menghadapi dramanya istri yang siapa kemarin dia bilang ya, ternyata ada yang baru ngomong kemarin, paham kenapa akhirnya aku milih Mas Ade jadi suami gitu loh, soalnya dia yang paling kuat menghadapi kedramaanku gitu loh. Jadi walaupun dramanya emang sengaja, maaf ya Jo ya. Iya. Maaf ya, I love you. Oke, ada Imam untuk Vicky Shu yang rela meninggalkan dunia hiburan sejenak untuk bersama anak-anak dan menemani adik Imam sebagai suami. Mau bilang apa untuk Vicky Shu? Istriku. Asik. Ya terima kasih buat pengorbanannya, buat kebersamaannya juga.
mungkin memang nggak mudah buat dia buat kamu untuk melakukan ini semua, meninggalkan pekerjaan yang lama ya. Tapi itu demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih ya buat semuanya. Sama. Bahagia untuk Vicky Shu dan juga ada Imam dan juga untuk Gui sama Abi jadi anak-anak kebanggaan buat papa mamanya ya. Terima kasih banyak dan Sobat Ambiar, kali ini kita juga akan menghadirkan ini seorang pelawak senior yang sampai dengan sekarang kita juga berharap semoga dia segera bisa menemukan pasangannya, bahagia juga, atau kalaupun misalnya enggak ya setidaknya bisa bahagia bersama dengan keluarga sama anak-anak termasuk juga menantunya. Katanya ada berita baru dari pelawak yang satu ini. Mau kawin, katanya mau kawin. Oh, mau apa? Mau kawin. Mau nikah. Kawin dan nikah. Lagi? Iya lagi. Coba kita tanya di pagi-pagi Ambiar, ini dia Kang Sule. Susis suami sieun istri alias suami takut istri. Suami takut Kang Sule. Ya. Kang Sule ini suami takut istri atau suami takut salah pilih istri? Lebih tepatnya Maksudnya menghargai kali gimana bukan sih? takut ya. Takut sih, takut menyakiti. Oh, takut menyakiti. Siapa yang menyakiti Kang Sulenya? Orang belum ngapa-ngapain kenapa takut menyakiti? Ya iyalah harus takut lah. Kenapa? Ya kan kasihan istrinya kalau disakiti. Bener. Kalau laki-laki masih tegar karena memakai logika. Kalau perempuan kan pakai Pakai perasaan. perasaan. Kang Sule, 38 tahun, mapan sedang mencari istri. Kriterianya seperti apa? Sesaat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar.